Jumadil Kubro diyakini sebagai bapak para wali songo, karena beberapa wali songo, Sunan Ampel Raden Ahmad dan Sunan Giri Raden Paku konon adalah cucunya Sunan Bonang, dan Sunan Derajat Syekh Jumadil Kubro adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya keturunan keempat. Bahkan makam atau petilasan dari Syekh Jumadil Kubro diyakini di seluruh tempat, di antara di makam Tronoloyo yang berada satu lokasi dengan situs Triwulan Majapahit Mojokerto. Makam Syekh Jumadil Kubro yang berada suatu lokasi dengan situs Triwulan Majapahit menunjukkan jika dia memiliki kedekatan dengan pejabat kerajaan Hindu terbesar. Padahal Tronoyo merupakan makam khusus untuk penguburan kerabat raja atau orang-orang dalam istana Majapahit, sehingga diyakini jika Syekh Jumadil Kubro telah menyebarkan agama Islam di dalam Majapahit di era keruntuhan kerajaan Majapahit. Setelah berdakwah di Nusantara, Syekh Jumadil Kubro kerap mendapat tantangan dan kesulitan. Dalam beberapa literatur, Syekh Jumadil Kubro yang merupakan salah satu ulama besar di zaman ini kemudian menghadap ke Sultan Muhammad sebagai penguasa Khalifah Turki Utsmani saat itu. Setelah berkonsultasi dengan Syekh Jumadil Kubro, Sultan Muhammad lalu mengundang beberapa tokoh ulama dari wilayah Timur, Tenggara, dan Afrika yang memiliki karomah guna membantu perjuangan dalam masyarakat menyiarkan agama Islam di Nusantara. Mereka terdiri atas 9 orang ulama yang kemudian disebut Wali Songo. Lalu Syekh Jumadil Kubro datang ke Nusantara bersama rombongan Wali Songo yang membuat semakin geramahnya kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa sebagai pusat Nusantara saat keangkeran Pulau Jawa, yang semakin menjadi-jadi. Syekh Maulana Malik Ibrahim selaku Mufti Wali Songo yang pertama ini memberikan tugas kepada Syekh Subakil, salah satu anggota Wali Songo yang ahli dalam bidang ahli mengusir jin, setan, gandrawu, dan sejenisnya, untuk segera melakukan tugasnya masing-masing tumbal pada daerah-daerah angker di Pulau Jawa, sehingga dapat melumpuhkan kekuatan-kekuatan gaib yang selama ini menguasai di Pulau Jawa. Syekh Subakir memasang tumbal di puncak Gunung Tidar, Magelang. Selanjutnya Syekh Jumadil Kubro dan semua wali membagi tugas dakwah mereka. Syekh Jumadil Kubro memilih wilayah dakwah di lingkungan kerajaan Majapahit karena pengaruhnya dalam memberikan penceramahan. Maka Syekh Jumadil Kubro disegani para pejabat kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro diyakini selain menyebarkan ilmu agama juga menurunkan ilmu kedijayaan bagi para murid-muridnya, sehingga tak heran saat wafat konon Syekh Jumadil Kubro dimakamkan di antara makam pejabat kerajaan Majapahit
seperti Tumenggung, Singomulyo, Kencana Wungu, Anjas Asmoro, Sunan Ngundung, ayah dari Sunan Kudus, dan beberapa patih dan senopati lainnya. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.